Ada sifat sombong, merasa diri paling baik, merasa diri paling hebat, merasa diri paling berkuasa, paling kaya, paling ganteng, paling hebat, paling berjasa. Campakkan, karena itu adalah sifat-sifat hewan, sifat sombong. La yadkhulu jannah man kana fi qalbihi misqala minal kibriya. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya secuil daripada sifat sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah sadiqul haqq mubin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai ungkapan yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang. Jutaan rahmat nikmat Allah kita terima setiap hari. Terhadap rahmat dan nikmat Allah kita wajib bersyukur kepada Allah Jalla Jalal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu manusia pun yang paling mulia di atas dunia ini kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu jengkal pun bumi ini yang tidak mendengar nama dan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3 manusia yang hidup di bumi ini mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan nama manusia yang paling banyak dipakai oleh manusia di atas dunia ini adalah nama Muhammad, sebagai bukti kecintaan umatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, hikmah Aidul Kurban dalam kehidupan di era milenial. Para jamaah yang dirahmati Allah, sejarah kurban ini bermula daripada sejarah putra dan putrinya Nabi Allah Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, Iqlimah dan Labuda. Ketika Habil dan Qabil berebut untuk menikahi Iqlimah yang cantik, maka turun perintah daripada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak untuk menikahi Iqlimah. Maka Habil berkurban dengan seekor kibas, dengan seekor domba yang cantik, yang ganteng, yang sehat, yang gemuk. Sementara Qabil berkurban dengan sekeranjang buah-buahan yang busuk. Kurban ini diletakkan di atas sebuah bukit, maka datang burung-burung memakan.
tapi yang dimakan adalah kibas, kurban daripada putra Nabi Adam yang bernama Habil. Maka itu pertanda bahwa kurban daripada Habil itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi iktibar kepada kita bersama bahwa yang kita kurbankan haruslah yang terbaik, harta yang terbaik, hewan yang terbaik, yang sehat, yang gemuk, yang tiada cacat. Maka kurban itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah perjalanan kurban ini terus bergulir sampai kepada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Itu diceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati f'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala kira-kira Ismail itu menjelang usia dewasa, katakanlah umur 12, 13 atau 14 tahun, maka pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manam, wahai putraku Ismail, tadi malam saya bermimpi, anni azbahuka, dalam mimpi saya diperintahkan untuk menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu wahai putraku Ismail? Apa kata Ismail? Ya abatif al ma tu'marun, wahai ayahku Ibrahim, kerjakan apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapati saya insyaallah dari orang-orang yang sabar. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini sejarah. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Mimpi Nabi itu adalah perintah. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita belum tentu betul. Malam-malam mimpi datang tukang kredit. Memang betulan datang, tapi mimpi yang buruk-buruk. Tapi Nabi Ibrahim ini, mimpi Nabi itu adalah wahyu perintah. Maka pada Yaumun Nahar 10 Zulhijjah, setelah 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah bermimpi, hari Tarwiyah, malam Arafah, malam Nahar, bermimpi 3 malam berturut-turut, maka Ibrahim mengeksekusi putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Dalam proses perjalanan sampai ke Mina, Iblis laknatullah sibuk bukan main. Iblis ini berusaha bagaimana cara dan upaya menggagalkan proses penyembelihan Ismail. Iblis datang kepada Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, kenapa engkau tenang-tenang di rumah? Tidakkah engkau tahu putramu Ismail akan disembelih oleh suamimu Ibrahim? Apa tujuan suami saya menyembelih putra saya? Kata Iblis, ia mendapat perintah daripada Allah. Kata Siti Hajar, kalau itu perintah daripada Allah, jangankan anak saya pun siap untuk disembelih. Maka apatis itu Iblis. Iblis datang lagi kepada Ismail. Wahai Ismail, kenapa engkau tenang-tenang bermain? Tenang-tenang engkau mengikuti jalan ayahmu? Tidakkah engkau tahu bahwa ayahmu akan memotong lehermu? Apa kata Ismail? Wahai Iblis, kenapa ayah saya ingin memotong leher saya? Kata Iblis, bahwa ayahmu diperintah oleh Allah untuk memotong lehermu. Apa kata Ismail? Kalau itu perintah Allah, saya siap wahai Iblis. Iblis terus merayu dan merayu bagaimana usaha dan upaya untuk menggagalkan penyembelihan ini. Akhirnya Ismail marah, ia lempar itu Iblis, sehingga peristiwa pelemparan Ismail kepada Iblis laknatullah inilah yang disebut dengan Jumratil Ula, Jumratil Wusta dan Jumratil Aqabah, yang diperingati, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang haji di Makkah Al-Mukarramah. Inilah simbol perlawanan yang hakiki,
perlawanan yang abadi, simbol orang-orang beriman bahwa iblis adalah musuh yang nyata dalam kehidupan ini. Simbol ini telah dicanangkan oleh kakek moyang kita yang bernama Ismail dan Ibrahim alaihissalam, bahwa iblis, syaitan dan sekutu-sekutunya adalah musuh yang abadi dalam kehidupan kita. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sampai di Mina maka terjadilah yang namanya penyembelihan ini. Dipotong tapi tak terpotong sampai 3 kali. Maka yang ketiga terputus. Tapi yang terputus bukan leher Ismail. Yang terputus adalah leher seekor kibas, seekor domba. Maka itulah yang terputus. Kibas ini adalah hewan yang pernah dikurbankan oleh putra Nabi Adam yang bernama Habil. Hewan ini hidup di surga, kemudian untuk mengganti ketaatan Ismail dan Ibrahim, maka kibas ini dikirim oleh Allah sebagai pengganti ketaatan daripada mereka. Maka seorang ulama berkata, kalaulah seandainya jadi Ismail itu disembelih, maka hari ini kita sudah disunnah muakkadkan untuk menyembelih anak kita masing-masing pada hari raya Aidul Kurban. Maka untunglah tak jadi, maka kita hanya disunnat muakkadkan untuk menyembelih hewan kurban kita masing-masing. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini fakta sejarah, bahwa sejarah ini hanya terjadi sekali dalam sejarah peradaban manusia, bahwa sejarah ini tak akan pernah terulang kembali. Maka hikmahnya yang bisa kita ambil. Sejarahnya tak mungkin terulang, tapi hikmahnya bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan era milenial, hikmah daripada Aidul Kurban, daripada Aidul Adha, inilah yang mesti kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Apa hikmah Aidul Kurban dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Yang pertama, dengan adanya penyembelihan hewan kurban, maka tanamkan di dalam diri kita, tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, seiring dengan penyembelihan hewan kurban, saya sembelih sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri saya. Ini yang pertama, bahwa dalam diri manusia ini banyak sekali sifat-sifat hewan. Ada sifat pemalas, ada sifat angkuh, sombong, ada sifat iri, hasud, dengki. Maka seiring dengan Aidul Kurban ini, ambil hikmahnya, campakkan sifat-sifat buruk, sembelih sifat-sifat buruk, tinggalkan sifat-sifat buruk. Seiring dengan penyembelihan hewan kurban, sembelih sifat-sifat buruk, sifat-sifat hewan, sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ada sifat sombong, merasa diri paling baik, merasa diri paling hebat, merasa diri paling berkuasa, paling kaya, paling ganteng, paling hebat, paling berjasa. Campakkan, karena itu adalah sifat-sifat hewan, sifat sombong. La yadkhulu jannah man kana fi qalbihi misqala minal kibriya. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya secuil daripada sifat sombong. Sifat pemalas. Kenapa banyak rakyat kita yang hari ini susah kehidupannya? Karena pemalas. Lebih banyak duduk di kedai kopi, setengah hari, satu hari duduk di kedai kopi, minum kopi pancung tak habis-habis satu hari, membahas politik internasional, membahas bagaimana proses penyerangan Rusia, bagaimana penyerangan Amerika ke Irak, Amerika ke bantuan Amerika ke Palestina dan lain sebagainya. Membahas sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mampu memberikan kontribusi apa-apa. Pulang ke rumah, makan pun, beras pun tak ada. Inilah sifat pemalas. Maka sembelih sifat-sifat pemalas, karena itu adalah hikmah daripada Aidul Kurban itu sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah, iri hasud dengan keberhasilan orang lain. Orang lain sudah maju, ia hanya bisa mencaci maki, bisa berkata-kata, bisa menfitnah dan lain sebagainya.
Kalau lampu orang terang, jangan salahkan lampunya, tapi perteranglah lampu kita masing-masing. Kalau lari orang kencang, jangan dihambat-hambat larinya, maka perkencanglah lari kita masing-masing. Kalau karir orang bagus, jangan difitnah, jangan dihina. Itu pertanda karir kita kurang bagus, maka perbaikilah karir kita. Campakkan sifat pemalas. Mari bekerja keras sesuai dengan tupoksi kita masing-masing untuk membangun kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan agama yang kita cintai ini. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Idul Kurban mengajarkan kepada kita bahwa dengan pemberian, dengan pembagian daging-daging kurban, itu adalah bentuk kepedulian sosial kita kepada sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah dalam surah Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah ingatkan kepada kita, sudah banyak nikmat yang kita terima, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat keluarga, nikmat sosial, nikmat hidup dan kehidupan, nikmat udara, nikmat nafas, banyak nikmat yang kita terima. Maka terhadap nikmat-nikmat ini Allah ingatkan kepada kita, fasholli li rabbik, salatlah karena Tuhanmu, ibadahlah karena Allah, sedekah karena Allah, puasa, zakat, haji, berbuat baik, membantu saudara, membantu masjid, fakir miskin, yatim piatu, membangun rumah-rumah duafa karena Allah, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen mendapat gelar yang baik dengan manusia, tidak, tapi karena Allah. Bukan saat kampanye saja pengen membantu masyarakat, bukan mau jadi anggota dewan saja baru nampak sifat baiknya, bukan mau jadi kepala daerah saja baru bantu sana bantu sini, salah. Allah ingatkan kepada kita, fasholli li rabbik, salatlah karena Tuhanmu, ibadahlah karena Allah. Jangan mengharap pujian manusia, tapi berserahlah kepada Allah. Yang kita bantu saudara kita, yang kita bantu rakyat kita, yang kita bantu masjid kita, musalla, TPA kita, yatim piatu, fakir miskin kita, hasilnya serahkan kepada Allah Jalla Jalal. Para jemaah yang dirahmati Allah, salat karena Allah, kurban karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pengen dipuji oleh manusia. Salat karena Allah, kurban karena Allah. Ayat berikutnya menjamin, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kalau salat karena Allah, kurban sudah karena Allah, maka siapa saja yang benci kepadamu, yang iri, yang hasut, yang dengki, yang suka fitnah kepadamu, dia pasti akan terputus, dia pasti akan binasa dengan sendirinya. Para jemaah yang dirahmati Allah, inilah dengan bersyukur terhadap rahmat Allah, kita berkurban kepada Allah. Ini bentuk rasa kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan hanya kaya-kaya sendiri, pejabat-pejabat sendiri, tapi tak ada arti buat rakyat sekelilingnya, tak ada arti buat rakyatnya, buat masyarakatnya, buat desanya, buat dapilnya. Tentu itu bukan orang yang bermanfaat. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kadang rumah mentereng, rumah bertingkat, mobil berkilat, tanahnya banyak, kebunnya luas, tapi pelitnya minta ampun, sosialnya tidak ada, sombongnya na'udzubillah. Itu bukan orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Idul Kurban mengajarkan kepada kita rasa kepedulian sosial, mau berbagi kepada saudara-saudara kita. Orang Indonesia
mengali pandai, menambah pandai, mengurang pandai, tapi berbagi, membagi yang kurang pandai. Inilah orang beriman. Sifat berbagi ini harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah hikmah Aidul Kurban. Yang ketiga, peristiwa kurban mengajarkan kepada kita arti daripada kesungguh-sungguhan, ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bagaimana tulusnya, bagaimana ikhlasnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Anak yang ditunggu kehadirannya sekian puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun dia berdoa karena dia tidak punya anak. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Setiap malam ia berdoa supaya dia diberi keturunan anak-anak yang soleh. Maka sekian puluh tahun doanya itu baru diijabah. Itulah hadirnya Ismail. Tapi ketika hadir pun diperintahkan Allah untuk disembelih. Maka ia tulus dan ikhlas menyembelih putra semata wayangnya. Walaupun dengan gejolak hati, tapi ia tetap ikhlas menyembelih putra semata wayangnya. Inilah pengorbanan. Hari ini kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan anak-anak kita, tidak. Tapi hari ini makna, peristiwa, hikmah daripada kurban itulah yang kita ambil. Kalau dulu Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anak-anaknya, hari ini kita seyogianya mengorbankan harta kita, jabatan kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, rakyat kita, umat kita, agama kita, dan bangsa negara yang kita cintai ini. Itulah pengorbanan. Para jemaah yang dirahmati Allah, adakah kita hari ini sudah berkorban tenaga kita, pikiran kita, harta kita, jabatan kita untuk kebaikan rakyat Aceh Tenggara ini? Adakah kita hari ini, kepala-kepala daerah di Aceh Tenggara ini sudah berkurban? Atau calon-calon kepala daerah sudah berkurban? Bagaimana memikirkan kemajuan negeri ini? Bagaimana supaya rakyat Aceh Tenggara tidak lapar? Bagaimana supaya rakyat Aceh Tenggara tidak bodoh? Bagaimana supaya rakyat tidak sakit? Bagaimana rakyat supaya tidak miskin? Itulah pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin, supaya pandangan visioner ke depan dapat memikirkan ini. Bagaimana supaya hadir rakyat-rakyat yang sejahtera, rakyat-rakyat yang cerdas, pintar, beriman, rakyat yang sehat, tak sakit, kalaupun sakit fasilitas kesehatan lengkap dan memadai, rakyat-rakyat yang pintar, cerdas dengan fasilitas pendidikan yang baik, dan lain sebagainya. Inilah pengorbanan, bagaimana pemimpin kita, calon-calon pemimpin kita dapat merealisasikan ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah berkorban dengan membuat dan merealisasikan kanun-kanun yang berpihak kepada umat, yang berpihak kepada masjid, TPA, pesantren, syiar-syiar Islam dan lain sebagainya? Jangan-jangan tak seberapa kanun-kanun kita, jangan-jangan tak seberapa anggaran APBK kita untuk berpihak kepada agama yang kita cintai ini, berpihak kepada fakir miskin, yatim piatu, masjid, TPA, pesantren dan lain sebagainya. Maka ini menjadi pemikiran kepada kita. Kalau itu dapat kita realisasikan, kita sudah berkurban dengan jabatan kita, kita sudah berkurban dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan sisa hidup yang kita miliki. Jangan-jangan 5 tahun menjabat tak ada satupun pengorbanannya untuk agama yang kita cintai ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Adakah aparat-aparat penegak hukum, pedang-pedang pembela keadilan, penuntut-penuntut keadilan, pemutus kebenaran sudah bekerja keras untuk memberantas mafia-mafia hukum, bandar-bandar sabu, bandar-bandar narkoba? Adakah aparat-aparat kita sudah bekerja keras untuk itu? Kita lihat narkoba masih bergentayangan di bumi sepakat segenap yang kita cintai ini. Maka aparat penegak hukum harus bekerja keras untuk menangkap, memproses, mengadili bandar-bandarnya. Jangan biarkan bandar-bandar merusak generasi-generasi muda kita.
Karena bandar-bandar narkoba itu adalah pengkhianat-pengkhianat agama, pengkhianat-pengkhianat negara. Banyak negara ini mengeluarkan dana, banyak negara ini mengeluarkan uang untuk memberantas peredaran narkoba. Maka semua kita dari lini yang terendah sampai lini yang tertinggi harus berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan negeri ini dari sabu-sabu, narkoba, judi online dan segala sesuatu yang sejenis dengan itu. Kalau itu kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita, artinya kita sudah berkorban untuk agama kita. Kita sudah mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, jabatan kita untuk negara dan agama yang kita cintai. Tapi kalau itu tupoksi kita tidak kita lakukan, berarti kita menjadi pengkhianat buat agama, menjadi pengkhianat buat negara yang kita cintai ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dimensi daripada pengorbanan itu, realisasi dalam pengorbanan itu dalam kehidupan nyata hari ini, bahwa kita harus berkorban, bukan hanya hewan yang kita korbankan, tapi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk kebaikan negeri kita, kebaikan umat kita, rakyat kita, keluarga kita dan diri kita. Itulah esensi dari pengorbanan di era milenial ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah sadiqul haqqu mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammad sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجاتنا من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.